Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyil karim la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa banyaknya. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bahkan dalam tidur kita pun Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat. Kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat kepada kita. Bayangkan dalam tidur saja Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Andaikan 3 hari saja kita beri nikmat tidur, hari keempat mungkin kita akan dibawa ke rumah sakit karena siang malam nggak bisa tidur. Saya yakin tidak ada yang bisa bertahan dalam kondisi waktu yang sangat lama. Tapi kalau kita mau jujur, pernahkah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi nikmat tidur? Hampir tidak pernah. Bahkan yang ada di benak kita hanya nikmat dunia berupa uang, harta, pangkat dan jabatan. Itu terus yang kita minta. Pada Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa. Ada nikmat sehat, ada nikmat waktu lapang, ada nikmat rezeki-rezeki yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang semuanya disebut oleh Allah nikmat yang sangat banyak. Oleh karenanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an berulang-ulang kalimat yang sama, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat kami lagi, nikmat mana lagi dari kami yang kalian ingin dustakan? Nikmat kami mana lagi yang ingin kalian dustakan? Menunjukkan bahwa banyak nikmat Allah. Bahkan Allah juga menyebut dalam Al-Qur'an, andaikan seluruh ranting-ranting pohon itu dijadikan pena, kemudian air yang ada di lautan dijadikan tinta, ditambah 7 kali itu lagi, niscaya tidak akan cukup untuk menulis betapa banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karenanya kita bersyukur, karena ini adalah nikmat yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahkan yang tidak kita pinta pun Allah tidak pernah lupa memberikannya. Karena Allah Maha mematuhi janjinya, Maha memenuhi janjinya bahwa setiap makhluknya akan diberi rezeki dan nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita unjukkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat di hari yang telah dijanjikan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, adik-adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan yang jelas. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan kita dengan tujuan yang satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Artinya kalau bukan karena untuk ibadah itu, niscaya kita tidak akan diciptakan oleh Allah. Menciptakan manusia karena tauhid itu, yakni karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada beberapa hal yang penting kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, terutama dalam hal beribadah kepadanya. Satu-satunya amal yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari akhirat akan dihisab di sisi Allah, dan amal itu menjadi simbol bagus atau tidaknya amalan yang lainnya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila amalan itu bagus maka amal yang lainnya pun dianggap bagus, dan dia adalah sholat. Artinya di hari akhirat besok, di akhir zaman besok, amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba, di hari akhir amal yang paling pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Apabila sholatnya sempurna, maka seluruh amal yang lainnya pun dianggap sempurna. Maka cukup sempurnakan sholat, kata para ulama, Allah akan sempurnakan yang lainnya. Allah akan cukupkan kekurangan kita, Allah akan penuhi kebutuhan kita, Allah akan penuhi kekurangan-kekurangan kita, Allah akan tutup aib kita sepanjang kita menjaga sholat kita, terutama sholat 5 waktu. Dan Ramadan ini adalah sebuah keberuntungan bagi kita.
Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita sesungguhnya solat dengan solat menghapus dosa di antara keduanya. Maka subuh dengan zuhur menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Zuhur dengan asar menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Asar dengan maghrib menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Maghrib dengan isya, isya dengan subuh menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Jika dari solat ke solat ada dosa yang tidak terhapus, mungkin karena solat belum sempurna, atau mungkin karena wudhu kita tidak sempurna, atau barangkali solat kita yang belum bagus, maka Jumat ke Jumat menjadi penghapusnya, dan Ramadan menjadi penghapusnya pula. Ramadan ke Ramadan menjadi penghapusnya pula. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, sempurnakan, terutama solat. Dalam perkara solat, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang pentingnya solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat yang baik itu mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam perkara salat digambarkan oleh para ulama kita bahwa sesungguhnya salat yang baik itu kelak akan dihisab di akhir zaman. Dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Di hari akhirat Allah akan memanggil satu persatu di antara kita. Dan kemudian yang pertama kali yang dihisab dari seorang hamba itu adalah salat. Mulai dari tata caranya sampai bacaannya, gerak-geriknya, semuanya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan satu gambaran pentingnya kita menjaga dan mendalami ilmu tentang salat. Misalnya seseorang akan dipanggil di sisi Allah, kemudian Allah bertanya kepadanya tentang cara bertakbir. Allahu Akbar. Ketika dia bertakbir Allahu Akbar, Allah akan tanyakan kepadanya, bagaimana cara kamu bertakbir? Lalu dia mempraktekkannya, Allahu Akbar. Allah akan tanyakan, kenapa engkau bertakbir seperti ini? Orang ini akan berkata, ayah dan ibu saya yang mengajarkannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memanggil ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya dipanggil. Benarkah engkau yang mengajarkan anakmu cara bertakbir dalam salat seperti ini? Ayahnya berkata, benar. Kamilah yang mengajarkannya. Dari mana engkau dapatkan ini? Dia akan berkata, ayah dan ibu kami yang mengajarkannya, atau guru kami yang mengajarkannya. Allah akan panggil gurunya, Allah akan panggil pula ayahnya. Dan begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jika sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasul pun akan memperhatikannya dan menjadi saksi untuknya bahwa cara bertakbirnya seperti ini. Rasulullah SAW menjelaskan, benar ya Allah, tata cara bertakbirnya sudah benar sesuai dengan sunnah yang kami berikan. Sesungguhnya kami bertakbir terkadang seperti ini, menghadapkan telapak tangannya ke arah kiblat, jari jemari menghadap ke langit, ujung jari terkadang sejajar dengan daun telinga atau terkadang sejajar dengan bahu. Begitu cara kami bertakbir, dan dia sudah melakukan cara bertakbir yang sama dengan yang kami sunnahkan. Tetapi ketika seseorang bertakbir misalnya Allahu Akbar melebihi telinganya, atau dia hanya sekedar mengangkatnya Allahu Akbar, atau dia membengkokkan jari jemarinya ke arah kepalanya atau ke arah depan, lalu akan ditanyakan kepadanya, siapa yang mengajarkan engkau seperti itu? Maka dia akan katakan, ayah dan ibu kami. Lalu ayah dan ibunya pun dipanggil. Ayah dan ibunya berkata, guru kami yang mengajarkan. Maka gurunya pun dipanggil. Gurunya mengatakan, guru kami pula yang mengajarkan. Maka gurunya pun dipanggil, sampailah kepada Rasulullah. Jika seandainya sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasul pun akan bersabda, akan berkata kepadanya, sesungguhnya dia telah menyelisihi sunnah kami. Sesungguhnya dia telah menyelisihi sunnah kami. Karena kami tidak pernah mengajarkan cara takbir begini. Kami tidak pernah mengajarkan cara takbir begini. Sungguh orang ini telah merusak sunnah kami. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil keputusan bahwa dialah sesungguhnya pelaku bid'ah itu. Dialah sesungguhnya perusak amal sunnah Rasulullah SAW. Maka kelak orang ini akan dilemparkan ke dalam neraka karena sebab dia telah menyelisihi apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW. Kufurlah dia. Oleh karena itu mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Mari kita perhatikan cara sholat kita. Ternyata sholat itu pun perlu didalami ilmunya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.